aib kita, cacat kita, rusak kita ditutupi oleh Allah sehingga orang kada tahu. Andai kata Allah Ta'ala itu tidak menutupi aib kita, tidak ada seorang pun yang berkasih sayangan di muka bumi ini. Hadis di atas doa Rasulullah tadi sebagai isyarat kepada bahwasanya kecintaan hati kepada orang yang berbuat baik itu suatu kepastian yang tidak mampu ditolak. Kada kawa ditolak-tolak. Kalau orang tu baik lawan kita, kita katuju. Itu kada kawa ditolak asal kita normal aja hati kita ini. Bila orang baik lawan kita, kita katuju. Itu sudah tabiat hati. Itu adalah sesuatu watak, tabiat dan fitrah yang tidak ada jalan untuk merubahnya. Itu kada kau diubah-ubah lagi sudah. Itu sudah ulahan Tuhan demikian. Bahwa hati yang normal cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang membahayakannya. Dan dengan sebab ini kadang-kadang manusia itu mencintai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat antara dia dan orang lain itu. Itulah sebabnya kadang-kadang manusia ini mencintai orang lain daripada kulaknya sendiri. Kenapa? Orang lain lawan inya baik, orang lain lawan inya membantu, orang lain lawan inya memperhatikan, sedangkan kerabat kulaknya kada. Maka hatinya cinta kepada orang lain tersebut, padahal kada singkulaan lawan inyan itu. Nah, bakarabat, bakula, badang sanak, basapupu, marina, anak kemanakan, itu kada ada jaminan saling cinta. Kada ada jaminan. Bila bakula mesti bercintaan inya, kada ada. Tapi bila berbuat baik, itu sudah, dia pasti cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, disitulah mencintai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat antara dia dan orang lain itu. Sebab orang lain itu lawan inya baik, kerabatnya kada baik. Nah, apabila kita merenungi itu, kita tafakkur bahwa hati yang berjalan di atas tabiatnya, hati yang normal itu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang mencelakakannya. Nah, kalau kita tafakur, kita hendaknya mencari siapa sebenarnya yang paling berbuat baik kepada kita ini. Karena mung kita kada tahu nang berbuat baik lawan kita nih, kita kada kau mencintai. Kemana? Misal besukan, bila besukan buka lawang, ada di lawang rumah baras, iwak, sayuran, duit, amplop. Isukan buka ada di lawang rumah kayak itu, kada tahu siapa nang matahari ini tiap hari rutin kayak itu. Nah, kada kau mencintai, mau kada dicari siapa nih nang matahari ini. Nah, tiap hari kada pernah telat, kada pernah perai. Bila bisukan buka lawang ada. Kalau kita kada mencari, kada tahu siapa nang memberi ini tuh. Nah, jadi kita ini disuruh mencari melalui tafakur siapa sebenarnya orang yang paling berbuat baik kepada kita.
agar hati kita ini bisa mengarah ke sana, agar hati kita bisa mencintainya. Siapa yang berbuat baik kepada kita yang nomor satu? Nah, apabila kita tafakkur mengenai diri, tafakkur mengenai alam, tafakkur mengenai ayat-ayat Al-Quran, tafakkur mengenai hadis-hadis Rasulullah, kita akan dapat bahwa ternyata yang paling baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekalinya. Yang paling baik lawan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mestinya hati kita ini cintanya kepada Allah. Nah, kalau hati kita ini normal, kalau hati kita ini berjalan di atas tabiatnya, pasti cinta kepada Allah. Karena ternyata yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita disuruh lagi tafakur supaya tambah cinta kepada Allah. Tafakur apa? Kita tafakur bi ihsanihi, pada kebaikan Allah. Khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Dulunya kita kadada, dulunya kita kada dikenal, dulunya kita kadada di muka bumi ini. Ternyata sekarang ada. Siapa yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita dapat menyimpulkan bahwa yang menciptakan kita ini Allah melalui tafakkur dengan ayat-ayat Quran, tafakkur dengan hadis-hadis Rasulullah, tafakkur tentang kejadian diri kita, tafakkur tentang alam raya semesta ini. Kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa yang menciptakan alam termasuk kita di dalamnya ternyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah bukan hanya mencipta kita. Begitu kita dicipta dibiarkan kada. Begitu kita dicipta oleh Allah, khalaqana farabbana, maka Dia pelihara kita ini. Nah, dijaga kita ini. Begitu Allah menciptakan kita di dalam rahim ibu, dalam rahim kita dicipta oleh Allah, kita dipelihara dalam rahim itu, dijaga sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa bernafas di dalam rahim ibu itu, karena dijaga, dipelihara oleh Allah. Bukan hanya Allah memelihara, menjaga, tetapi at'amana wasaqana, Allah juga yang memberi makan dan memberi minum kepada kita. Allah yang menyediakan macam-macam fasilitas sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa minum. Summa hadana, kemudian Allah yang memberikan kepada kita petunjuk. Ini nang baik, ini nang mesti dilakukan, ini yang jahat, ini yang mesti ditinggalkan. Ini yang haram, ini yang halal, ini yang wajib, ini yang sunat, ini yang membuat engkau beruntung selamanya, ini yang membuat engkau masuk neraka, diazab selamanya. Nah, diberi petunjuk lagi oleh Allah. Wasatara uyubana, dan Allah menutupi aib kita. Aib kita, cacat kita, rusak kita ditutupi oleh Allah sehingga orang kada tahu. Andai kata Allah Ta'ala itu tidak menutupi aib kita, tidak ada seorang pun yang berkasih sayangan di muka bumi ini. Laki lawan bini hanya berkelahi hari-hari. Jakanya Allah kada menutupi aibnya. Jakanya laki itu ditampayakan Tuhan kayak apa hati bini sebujurannya. Hati laki ditampayakan Tuhan lawan bini kayak apa sebujurannya hati laki ini tuh. Sarumahan nih bakal hian hari-hari.
Kenapa bini sayang lawan laki, laki sayang lawan bini? Karena Allah menutupi aibnya, Allah menutupi kekurangannya. Nah, ini kebaikan Allah.